Selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 28 Juli 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widyo Tabi Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Stabat melaksanakan sidang perdana kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif terbit rencana berangin-angin. Pada sidang perdana ini, Pengadilan Negeri Stabat menghadirkan 8 orang terdakwa yang dilakukan secara virtual. Sidang dugaan tindak pidana kekerasan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat TRP ini dilakukan di ruang Cakra Pengadilan Negeri Stabat. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap 3 berkas perkara yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Halida Rahardini. Sidang ini dilakukan secara virtual dengan terdakwa yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan. Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap 8 orang tersangka, diantaranya inisial DP yang merupakan anak kandung dari Bupati Langkat nonaktif dan beberapa orang tersangka lainnya diantaranya HS, SP, JS, RG, TS, HG, dan IS. Terhadap anak Bupati Langkat nonaktif DP dan rekannya HS, JPU mengenakan pasal 170 ayat 2 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Saryanto Ginting, warga Dusun 7, Sukajahe, Desa Purwo Binangun, Kecamatan Saibinge, Kabupaten Langkat. Ia diduga tewas dianiaya saat menjadi penghuni kerangkeng milik TRP yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Sementara tersangka SP, JS, RG, dan TS dipersangkakan dengan pasal 2 ayat 1, 2 Junto pasal 7 ayat 1, 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau pasal 333 ayat 3 KUHP. Usai persidangan, kuasa hukum tersangka mengatakan ada beberapa poin yang menyebabkan pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi. Pihak kuasa hukum juga mengingatkan agar aparatur instansi negara tidak melakukan intervensi terhadap proses perkara ini. Harapan kami, majelis hakim yang memimpin, memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat melakukan pertimbangan hukumnya nanti dalam putusan seobjektif mungkin, berpedoman pada 10 kode etik perilaku hakim seperti yang dirumuskan dalam surat keputusan bersama Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung. Dan kami juga dalam kesempatan ini mengingatkan kepada aparat atau instansi aparatur negara yang lain untuk tidak melakukan intervensi terhadap independensi peradilan. Sidang lanjutan kerangkeng manusia milik TRP Bupati Langkat nonaktif akan dilaksanakan pada Rabu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi korban. Pemirsa, 1 unit truk bermuatan kayu jatuh ke jurang di Jalan Marsuse, Nagori, Sibagading, Kecamatan Girsang, Sipangan, Bolon, Kabupaten Simalungun, dini hari tadi. Tim Basarnas Posar Parapat dikerahkan ke lokasi guna mengeluarkan pengemudi yang terjepit di dalam kabin. Seorang pengemudi truk atas nama Muhammad Safi'i usia 44 tahun, warga Perintis 9, Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun, mengemudikan truk bermuatan kayu dari Simalungun menuju Porsea. Setibanya di jembatan Marsuse, truk yang dikemudikannya tiba-tiba jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 5 hingga 10 meter pada pukul 3 dini hari tadi. Kapolsek Simalungun kemudian melaporkan peristiwa ini ke Pos Sar Danau Toba Parapat untuk meminta bantuan petugas. Dengan menggunakan alat pemotong logam, tim SAR berupaya memotong kabin untuk mengeluarkan korban yang terjepit. Namun banyaknya tumpukan kayu menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim SAR karena harus lebih berhati-hati untuk mengeluarkan korban. Korban akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak kepolisian dan langsung dibawa ke RSUD Parapat. Komandan Regu Reskur Pos Sar Parapat Herlan R. Akbar mengatakan untuk proses evakuasi dibutuhkan waktu sekitar 3 jam karena kondisi tempat kejadian cukup labil dan harus terlebih dahulu mengamankan kayu pada sekitar lokasi. Untuk kejadian terjadi di jam 3 dini hari tadi, ya dilaporkan ke tim Basarnas itu jam 5
pagi dini hari subuh tadi. Ya, kendala yang kita hadapi karena kondisi medan yang sedikit agak terjal dan muatan yang terlalu berat menjepit posisi si korban di dalam kemudi ya. Jadi si korban terjepit dalam kemudi ya. Maka tim mensiasati dengan beberapa alat yang dibantu oleh warga dan pihak kepolisian dan Koramil juga memudahkan kita untuk mengeluarkan korban dari kondisi di dalam mobil terjepit tersebut. Sementara itu belum diketahui pasti apa penyebab kejadian ini karena masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, sebuah toko makanan cepat saji yang menggunakan genset saat aliran listrik padam di Kota Tebing Tinggi terbakar. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Toko 2 lantai di Jalan KF Tandean, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Api bersumber dari sebuah genset di lantai 1 toko. Kuat dugaan toko ini terbakar karena adanya pemadaman listrik yang berulang-ulang hingga pemilik toko menghidupkan sebuah genset. Namun saat dihidupkan, genset ini malah mengakibatkan kebakaran toko tersebut. Akses ke titik kebakaran yang sempit cukup menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman api. Beruntung pemadaman dapat dilakukan dalam waktu singkat oleh petugas sehingga api tidak menjalar ke kios sekitar kejadian. Karena hari ini pada saat hujan lebat tadi kita dapat laporan dari BFC 2 Fried Chicken ada korsleting di genset di lantai 1. mengenai korban, Bang? Kalau untuk korban negatif. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan jutaan rupiah. Hingga kini kasus kebakaran ini ditangani oleh pihak Polres Kota Tebing Tinggi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Ya, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendukung keberadaan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD Provinsi Sumatera Utara untuk terus berkarya melalui sektor wirausaha. Kekuatan PPAD dianggap mumpuni guna mewujudkan berbagai hal positif, khususnya dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Para purnawirawan Angkatan Darat ini pada umumnya sudah terlatih di berbagai hal seperti perkebunan, peternakan, dan pertanian sehingga dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam membentuk kewirausahaan yang mampu memberikan dampak baik bagi para anggotanya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan purnawirawan yang tergabung dalam PPAD Sumut mulai dari Tamtama, Bintara, Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi menjadi sebuah kekuatan untuk membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Sementara itu, Gubsu juga berharap PPAD Sumut dapat bekerja sama dengan PPAD Pusat untuk mewujudkan seluruh program yang sudah dibuat. Selain itu, Gubsu juga memberikan izin kepada PPAD Sumut untuk mengadakan lahan pemakaman yang akan diberikan secara gratis kepada purnawirawan yang telah meninggal dunia.
Seluruh kegiatan yang dilakukan PPAD Sumut akan selalu mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara selama masih berada dalam koridor yang benar dan bermanfaat untuk masyarakat. Inilah paguyuban melanjutkan niat janji kami kepada negara dan bangsa ini. Itu yang pertama. Yang dua, apa kegiatannya? Kegiatannya sesuai yang disampaikan tadi Ketum, bahwa ini menindaklanjuti dan membantu bangsa ini. Karena kekuatan PPAD ini kekuatan yang luar biasa. Apa tidak diguyup, membantu UMKM, pertanian, peternakan, perkebunan, dan mereka terlatih itu semua. Ada Tamtama, ada Bintara, ada perwira menengah, ada perwira tinggi. Inilah kita satu untuk membantu masyarakat dalam mensejahterakan kehidupan di bangsa ini. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Hardin mengatakan akan selalu mendukung kegiatan PPAD Sumut terutama pada sektor pertanian. Karena saat ini Kodam 1 Bukit Barisan tengah mempersiapkan ketahanan pangan sesuai dengan program Kementerian Pertanian. Guna penyelesaian sengketa wakaf di tengah masyarakat dibutuhkan pembentukan tim Satgas sehingga konflik penguasaan lahan secara sepihak dapat diselesaikan secara hukum dengan perundang-undangan yang berlaku. Sinergitas tim Satgas dalam penanganan permasalahan harta benda wakaf menjadi solusi sehingga dapat dikelola untuk bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi di tengah masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i saat menjadi narasumber pada seminar nasional penyelamatan harta benda wakaf di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan Rabu siang. Persoalan sengketa aset wakaf di Sumatera Utara dikatakan politisi Partai Gerindra Romo menjadi perhatian khusus dan harus ditangani dengan baik mencari langkah-langkah konkret. Dibentuknya peraturan daerah dan tim Satgas penanganan penyelamatan harta benda wakaf menjadi solusi dan diharapkan mampu mengatasi sengketa di tengah masyarakat. Romo menilai hasil rekomendasi seminar nasional hingga membuahkan regulasi penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan dengan singkat dan efektif di Sumatera Utara. Langsung saja ke pengadilan negeri, hanya menyampaikan SPDP ke kejaksaan. Nah, pengadilan negeri memanggil semua pihak yang mengetahui persoalan tanah itu, lalu mengambil keputusan. Dan keputusan itu final and binding. Nggak bisa dibanding ke tingkat pengadilan tinggi, tidak bisa kasasi, dan tidak ada PK. Langsung eksekusi. Kenapa perlu ada SPDP? Supaya nanti eksekusinya jaksa yang membacakan di lapangan untuk eksekusi. Jadi ini istilah Pak dari Kapolri tadi, Kombes Andri, ini kalau ada persoalan jantung Romo, kita tidak pasang ring, tapi kita langsung bypass saja. Ya, saya kira alhamdulillah seminar ini bisa menghasilkan rumusan-rumusan yang insya Allah menyelesaikan persoalan perwakafan di Sumatera Utara. Seminar nasional diselenggarakan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memberi rekomendasi dalam penyelesaian sengketa wakaf dengan baik dan menjadi barometer bagi provinsi lainnya di Indonesia. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan membantu penyelesaian berbagai persoalan harta benda wakaf di Sumatera Utara agar tidak terjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Untuk menuntaskan sengketa wakaf ini, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara akan mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sehingga terwujud Sumatera Utara bermartabat. Persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara menjadi perhatian Pemprov Su sehingga dibahas dalam seminar nasional penyelamatan harta benda wakaf yang dihadiri 200 peserta utusan perwakilan Badan Wakaf Indonesia BWI beberapa provinsi di Indonesia kemarin. Sebanyak 11.857 bidang tanah wakaf dengan luas 7.942 hektar di Sumatera Utara. Namun hanya terrealisasi 6.855 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat. Menurut Edi Rahmayadi, banyak permasalahan wakaf yang terjadi di Sumatera Utara akibat tanah tidak memiliki sertifikat.
Untuk itu, Edi Rahmayadi berharap kepada seluruh pihak bersinergi dan berkomitmen mengatasi permasalahan wakaf di Sumut dengan mengambil langkah-langkah konkret dalam penyelesaian aset wakaf. Guna penanganan penyelesaian sengketa wakaf di Sumatera Utara, Gubsu mengharapkan agar seminar nasional ini dapat menginventarisir aset wakaf. Untuk itu nanti langkah-langkah ini saya mau di dalam seminar diinventarisir. Laporan ke saya 57% penyelesaian tanah wakaf di Sumatera Utara ini. Baru 57%. Berarti masih ada 43%. Itu katanya. Tapi saya tahu, insya Allah, kemudian saya tak salah. Lebih dari situ di persoalan yang harus kita selesaikan. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid Saad berharap agar melalui seminar nasional ini dapat membuahkan pemikiran hingga regulasi penyelesaian sengketa wakaf dengan cepat dan terjangkau. Belum tersertifikatnya lahan wakaf, ini bagaimana bisa dicarikan solusi secara cepat, ya, sehingga tanah wakaf itu memiliki kedudukan hukum yang kuat. Juga sengketa-sengketa hukum juga sebaiknya bisa diselesaikan dengan cara cepat, murah, dan memberikan kemaslahatan bagi semuanya. Penyelesaian sengketa aset wakaf di Sumatera Utara dapat menjadi pilot project di Indonesia sebagai contoh gerakan nasional demi keselamatan umat. Sementara itu pemirsa, kurikulum Merdeka sudah mulai diterapkan di tingkat SMA dan SMP sederajat di Kota Medan. Dengan adanya kurikulum Merdeka menjadi terobosan terbaru dalam dunia pendidikan, dirancang lebih sederhana agar siswa lebih aktif dalam belajar. Sekolah negeri dan swasta sudah menerapkan kurikulum Merdeka mulai tingkat sekolah dasar, tingkat SMP dan SMA sederajat. Seperti halnya di SMA dan SMP di Sekolah Metodis 8 Medan, juga sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka belajar lebih fokus pada materi yang penting atau esensial, sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Para guru dapat mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Pada kurikulum Merdeka terdapat kebijakan yang menjadi karakteristik setiap jenjang pendidikan, terutama SMA. Untuk tingkat SMA, penerapan kurikulum Merdeka tidak ada lagi kategori jurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk memilih pelajaran yang diminati sesuai dengan bakat dan kepribadian. Dengan adanya kebijakan kurikulum Merdeka di tingkat SMA menjadi terobosan terbaru dalam dunia pendidikan. Kepala Sekolah Metodis 8 Medan Lisda Raida Manurung yang didampingi Lindawati Purba dan Richard Simanjuntak mengatakan selain menerapkan kurikulum Merdeka, para siswa tetap belajar mandiri dan masih mengikuti kurikulum 13. Penerapan kurikulum Merdeka pada tingkat SMP dan SMA diharapkan para siswa belajar lebih aktif dan pembelajaran yang diberikan lebih menyenangkan dengan tahapan perkembangan siswa. Kurikulum Merdeka lebih sederhana, fleksibel, dan lebih relevan, serta banyak ruang untuk memberikan tugas kepada siswa. Kita di sini masih mandiri belajar, artinya pelaksanaan kurikulum kita masih kurikulum 2013, tetapi kita sudah menggunakan juga mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Jadi ke-6 elemen pelajar Pancasila itu kita sudah masukkan juga. Jadi nanti kita sedang sambil mempersiapkan diri untuk kita masuk ke kurikulum Merdeka yang sepenuhnya begitu. Perbedaan dari kurikulumnya, kita semua masih sama, masih mandiri belajar. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA-nya, SMK-nya juga masih menggunakan mandiri belajar. Sambil kita juga terus untuk mempersiapkan diri untuk sepenuhnya menggunakan kurikulum Merdeka belajar. Kurikulum Merdeka ini artinya anak itu bisa mengembangkan potensi dirinya gitu. Jadi dia lebih bisa berkreasi dan dia lebih bisa mampu untuk mengembangkan kemampuan dirinya di dalam pengarahan dari Bapak Ibu gurunya begitu. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat PPAD, Letjen TNI AD Purnawirawan Doni Munardo mengajak segenap anggota PPAD untuk bekerja menciptakan peluang baru setelah selesai dalam bertugas dan mengabdi kepada bangsa dan negara.
Kesiapan tersebut akan dibuktikan melalui kesiapan para purnawirawan menjadi pelaku wirausaha sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sesuai dengan sebutannya, purnawirawan adalah seseorang yang sudah terbukti memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Meski saat ini sudah tidak menjadi pembela negara aktif, namun keberadaannya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan masyarakat. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Letjen TNI AD Purnawirawan Doni Munardo mengatakan, pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. Untuk itu, purnawirawan yang sudah memiliki segudang pengalaman dan keberanian diharapkan dapat membentuk UMKM untuk membantu keberadaan masyarakat agar memiliki penghasilan. Dikatakan untuk menghadapi perang ekonomi, maka tidak ada pilihan lain untuk ambil bagian dengan menyiapkan diri menjadi wirausahawan agar meningkatkan perekonomian kerakyatan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk memprioritaskan program KUR ini bisa berjalan dengan baik, ya. Dan ternyata ekonomi kita sekarang ini menurut sejumlah pakar bisa kokoh itu karena ditopang oleh UMKM, ya. Jadi kami juga mendorong seluruh purnawirawan ini bisa menjadi ambil bagian untuk mampu menciptakan lapangan kerja, ya. Ketika ekonomi lagi dalam kondisi yang sulit karena COVID mengakibatkan jutaan orang kehilangan lapangan kerja. Jadi PPAD itu bisa membantu untuk menciptakan lapangan kerja. Bagi mereka yang bersedia dan mampu menciptakan lapangan kerja, maka seyogianya mereka adalah pahlawan, ya, karena telah mengurangi kesulitan warga masyarakat yang. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD PPAD Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan Ganda Simanjuntak mengaku program awal yang akan diwujudkan yakni konsolidasi untuk pembentukan DPC pada setiap kabupaten kota berkat dukungan stakeholder yang ada di Sumatera Utara. Ia mengajak seluruh pengurus PPAD Sumatera Utara agar bahu-membahu dalam mewujudkan visi misi PPAD Sumatera Utara melalui program-program yang akan dilakukan. Langkah awal adalah konsolidasi untuk pembentukan DPC pada setiap provinsi. Ini memerlukan waktu dan mudah-mudahan dengan waktu yang tersedia dalam program tahun ini bisa kita selenggarakan berkat dukungan dari seluruh potensi yang ada di stakeholder yang ada di daerah Sumatera Utara. Pengurus PPAD Sumatera Utara kita mengajak saling bahu-membahu, saling tolong-menolong agar bagaimana caranya PPAD Sumut bisa berkembang dalam rangka meningkatkan sektor ekonomi melalui kegiatan entrepreneurship bekerja sama dengan masyarakat di sekelilingnya. Melalui berbagai program yang akan dilakukan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui entrepreneurship. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib
Pemirsa, terminal tipe A Amplas Medan didesain dengan konsep modern, aman, dan nyaman bagi pengguna layanan transportasi umum. Fasilitas yang digunakan cukup lengkap dan mewah setara dengan stasiun kereta api dan bandara yang memiliki fasilitas modern dan representatif. Kementerian Perhubungan menargetkan revitalisasi terminal tipe A Amplas Medan yang pengerjaannya dimulai pada Januari 2021 diperkirakan selesai pada November 2022. Terminal tipe A Amplas dibangun di atas lahan seluas 2,10 hektar, sedangkan yang difungsikan untuk bangunan seluas 1,1 hektar. Saat ini revitalisasi terminal Amplas sudah mencapai 80%, di mana proses pengerjaan fisik tinggal membenahi bagian dalam, sedangkan bagian luar bangunan sudah selesai dikerjakan. Untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang yang memasuki terminal, berbagai fasilitas akan disediakan, di antaranya lift, kamar mandi, ruang tunggu yang representatif, dan blok untuk memesan tiket. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Amplas Medan, Edi Emanurung, menjelaskan, untuk menjaga agar Kota Medan dapat terhindar dari kemacetan, nantinya semua bus antar kota, antar provinsi, AKAP, dan antar kota dalam provinsi AKDP, Grab, Gojek, dan Angkot wajib masuk ke dalam terminal Tipe A Amplas Medan. Jadi untuk konsep, untuk fungsi terminal Amplas ini nanti sesuai dengan kerjasama kita dan petunjuk Bapak Wali Kota beserta Pak Dirjen. Jadi kita memfungsikan terminal Amplas ini secara penuh. Jadi nanti kita akan bekerja sama juga beserta Organda yang menaungi, wadah yang menaungi angkutan organisasi daerah di Sumatera Utara ini untuk memfungsikan terminal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Nanti akan kita masukkan ke semua bus AKAP maupun AKDP untuk ke terminal Amplas yang sudah selesai direvitalisasi ini. Kita akan mengadakan rapat beserta Organda untuk memfungsikan terminal ini supaya nanti terminal ini merupakan sentral untuk tempat masuknya, keluar masuknya penumpang yang mau datang maupun yang mau berangkat dari Kota Medan ini ke tujuan masing-masing. Jadi sementara seperti yang kita lihat sementara sekarang ini yang ada di Jalan Singamaraja maupun yang ada di belakang terminal yang lama kita ini maupun yang di depan ini adalah untuk pool sementara untuk operasional mereka dalam memberangkatkan penumpang sesuai dengan PU masing-masing. Terminal tipe A Amplas Medan dibangun dengan dana sebesar 44 miliar rupiah. Diharapkan pembangunannya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum khususnya di Kota Medan. Selain itu, pada operasionalnya, setiap kendaraan yang masuk ke dalam terminal Amplas tidak akan dipungut retribusi. Sementara itu, ke depannya di kawasan terminal ini akan dibangun penginapan yang bertaraf internasional, sehingga terminal ini menyerupai keberadaan terminal yang terdapat di ibu kota Jakarta. Pemirsa, terkait video yang diunggah oleh warga desa Portibi Lama adanya perambahan hutan yang terjadi di lokasi eksekusi penataan lahan usaha tani warga pengungsi Gunung Sinabung, hanya informasi hoax. Wakil Bupati Karo menyatakan kepada sejumlah awak media bahwa tidak benar adanya perambahan hutan atau illegal logging sesuai dengan video yang beredar tersebut. Inilah video amatir dari warga desa Portibi Lama yang diunggah ke akun sosial media, di mana di dalam video tersebut warga menuding adanya perambahan hutan yang terjadi di lokasi eksekusi penataan lahan usaha tani milik warga pengungsi Gunung Sinabung di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Karo Theophilus Ginting menyatakan bahwa tidak benar adanya perambahan hutan ataupun illegal logging yang terjadi di lokasi eksekusi penataan lahan usaha tani. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian proses dari eksekusi lahan usaha tani, di mana lahan yang akan dijadikan untuk bercocok tanam warga pengungsi masih terdapat pohon yang harus ditebang. Kayu yang ditebang pun tidak dikomersilkan, melainkan dijadikan untuk kepentingan sosial dengan membangun rumah ibadah milik masyarakat. Wakil Bupati Karo berpesan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh akan informasi yang tidak benar tersebut. Saat ini proses eksekusi penataan lahan usaha tani milik warga pengungsi Gunung Api Sinabung masih terus berlangsung. Setelah selesai nantinya lahan tersebut langsung dapat dipergunakan untuk bercocok tanam oleh warga pengungsi. Ini merupakan bagian dari pembersihan lut. Nah, setelah penebangan kayu ini akan kita land clearing lagi. Ini merupakan tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan.
seiring dengan adanya viral terkait penebangan kayu, ini bukan kegiatan illegal logging. Ini resmi bagian dari pekerjaan pembersihan lahan usaha tani kepada masyarakat pengungsi relokasi tahap 3 Gunung Sinabung. Penataan lahan usaha tani untuk warga pengungsi seluas 260 hektar tersebut sesuai peraturan Kementerian Kehutanan merupakan kawasan hutan dan kemudian diperuntukkan kepada relokasi tahap 3 pengungsi Gunung Sinabung. Sementara itu pemirsa, fenomena demam fashion jalanan Citayam Fashion Week di ibu kota kini merambah ke kota Medan, yakni Kesawan Fashion Week di persimpangan Jalan Balai Kota Medan. Kreativitas anak muda pecinta fashion melenggang-lenggok di perempatan lampu merah Jalan Kesawan kini disikapi Polrestabes Medan dengan melarang tegas kegiatan ini karena sudah mengganggu arus lalu lintas. Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan AKBP Sony Siregar kepada media. Dia menjelaskan aktivitas Kesawan Fashion Week sangat mengganggu pengguna kendaraan bermotor di lokasi pertunjukan itu. Sony mengungkapkan larangan tersebut sudah disampaikan Satlantas Polrestabes Medan melalui himbauan kepada masyarakat, anak-anak muda yang melakukan kegiatan fashion. Dihimbau para anak-anak muda disilakan melakukan kegiatan fashion di tempat lain. Jangan dilakukan di jalan yang dapat mengganggu pengemudi kendaraan bermotor. Bila kegiatan tersebut mendapat izin dari pemerintah kota, dipersilahkan digelar dengan tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan umum. Ditegaskan pada prinsipnya pihak Polrestabes mendukung kreasi kaum milenial, namun melakukan dengan tempat yang tepat, sehingga tidak menggunakan fasilitas umum di luar fungsinya. Aksi Kesawan Fashion Week ini sendiri sepekan terakhir semakin viral di media sosial dan mendapat sambutan dari para pecinta mode di kota Medan. Bermula dari gagasan Feby dan kawan-kawan, sosialita muda yang mencoba mengangkat ikonik kota Medan dengan bangunan bersejarah di kawasan Kesawan yang dipadukan dengan tampilan mode busana. Menurutnya kegiatan mereka tidak hanya mengikuti tren yang sedang viral saja, melainkan turut membantu UMKM dalam meningkatkan kreativitasnya, khususnya di dunia fashion. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Ya pemirsa, salah satu cara untuk membentuk ketentraman dan kekerabatan dalam masyarakat Mandailing di tanah perantauan adalah membentuk wadah perkumpulan. Adanya perkumpulan berdasarkan huta atau marga, salah satunya adalah keberadaan perkumpulan Mandailing. Mandailing adalah salah satu suku yang banyak ditemui di utara Pulau Sumatera atau lebih spesifik berada di selatan Provinsi Sumatera Utara. Di mana suku ini memiliki ikatan darah, nasab, bahasa, aksara, sistem sosial, kesenian, adat, dan kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan suku lain.
Hal tersebut terungkap pada Sarasehan Kebudayaan Mandailing di Medan kemarin. Salah satu tujuan dibentuknya perkumpulan ini untuk menjalin tali kekeluargaan silaturahmi Mandailing, salah satu suku adat yang masih melestarikan budaya asal daerahnya. Dalam pelaksanaan adat dan hukum, Mandailing menggunakan status struktur sistem adat yang disebut Dalihan Natolu. Masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terdiri atas Kahanggi, kelompok Semarga, Mora, kelompok kerabat pemberi anak gadis, dan anak Boro, kelompok kerabat penerima anak gadis. Sistem sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing sangat menghormati dan menghargai orang tua. Namun orang tua yang dihormati mengayomi semua kerabat, saudara, bahkan orang lain dalam melaksanakan setiap aktivitas di dalam huta. Semuanya optimis bahwa dengan beberapa hal yang akan kita lakukan, terutama meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, yang selama ini kita berlaku, yang kita alfa dan lupa, itu insya Allah itu akan maju, kemajuan itu akan kita peroleh. Dan ini merupakan tanggung jawab para orang tua untuk mempersiapkan dan memperkuat zuriat ke depan. Pada kegiatan ini juga turut membahas berbagai tata cara penyelenggaraan adat dan berbagai kegiatan suku Mandailing sehingga penyelenggaraan bisa sama dan seragam di semua punguan. Suku Mandailing juga dikenal sebagai suku yang lebih mengedepankan budaya, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Istilah Dalihan Natolu yang lekat pada setiap diri orang Mandailing menunjukkan keberagaman dan kebinekaan yang harus sama dijaga dan dipelihara dan dijadikan rahmat saling melengkapi untuk menutupi kekurangan dan kelemahan untuk dijadikan modal dan kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Danau Toba sebagai destinasi super prioritas dapat menjadikan seluruh pelaku pariwisata semakin sejahtera karena potensi lokasi wisata yang sangat menjanjikan. Untuk lebih menjadikan kawasan Danau Toba menjadi pilihan berwisata bagi wisatawan, keberadaan keramba jaring apung yang terdapat di kawasan Danau Toba hendaknya mendapat penataan. Seperti kawasan Danau Toba Haranggaul yang berada di Kabupaten Simalungun adalah objek wisata yang menjadi pilihan wisata lokal untuk berwisata selama ini. Banyak masyarakat Haranggaul yang menjadi pelaku pariwisata sangat berharap adanya penataan terhadap keramba jaring apung yang berada di kawasan Danau Toba Haranggaul. Pasalnya limbah keramba dan ikan yang mati kerap terapung menjadikan pandangan mata sangat terganggu. Salah seorang pelaku pariwisata di Haranggaul, Kabupaten Simalungun, Budi Aman Purba mengatakan keindahan Danau Toba sudah sangat menjanjikan untuk menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM karena wisatawan setiap akhir pekan sangat banyak berkunjung ke lokasi wisata di Haranggaul. Sebagai masyarakat Haranggaul, keberadaan keramba jaring apung juga sangat berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Tetapi agar sejalan dengan fungsi pariwisata, kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas hendaknya penataannya lebih baik dan menjaga kebersihan. Budi Aman Purba sangat menaruh harapan kepada pihak terkait, baik pemerintah provinsi dan Kabupaten Simalungun, agar lebih serius melakukan penataan keramba jaring apung sehingga apa yang menjadi slogan destinasi super prioritas dapat diwujudkan. Supaya kita sama-sama makan, keramba juga bisa ditata dengan rapi sebagai objek wisata juga. Nah, akhirnya kita semua bisa menikmati keindahan Danau Toba ini, kan begitu. Karena kita saling membutuhkan. Karena misalnya kalau ikan datang tamu kita kan mereka juga butuh ikan. Nah, perlu juga ada keramba kan gitu. Tapi maunya tertata secara rapi lah. Sampah-sampahnya nggak sampah-sampah nggak dibuang sembarangan. Bangkai-bangkai ikan juga yang mati mungkin harus diolah lah sedemikian rupa, dikumpulkan sehingga terjadilah satu katakanlah kebersihan yang baik. Nah, mungkin ini perlu dikelola sama Pemkab Simalungun sebagai satu sumber pendapatan ya, dari pariwisata. Ya. Iya. Sampai saat ini kawasan Danau Toba di Haranggaul sangat banyak dikunjungi wisatawan lokal karena selain bisa menggunakan fasilitas hotel yang tersedia, para wisatawan juga dapat mendirikan tenda pada lokasi yang sangat strategis untuk memandang keindahan Danau Toba. Pemirsa, salah satu tradisi yang sangat dikenal dari Kepulauan Nias adalah Fahombo Batu atau lompat batu yang memiliki ketinggian 2 meter. Bagi masyarakat Nias, Fahombo Batu atau lompat batu ini harus dilompati oleh semua pemuda Nias yang sudah dianggap dewasa.
Bagi masyarakat di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan, seorang pria yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka ia dikatakan matang secara fisik dan kelak akan menjadi Samui Mbanua, di mana ketika terjadi konflik dengan warga desa lain, ini merupakan modal untuk setiap pemuda. Saking prestisiusnya tradisi ini, pemuda yang berhasil melompati batu, biasanya orang tuanya akan menyembelih beberapa ternak sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan putranya. Menurut sejarah, Fahombo pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku di tanah Nias. Kala itu setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing. Untuk memenangkan peperangan, setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompatinya. Karena itulah dibuat tumpukan batu sebagai sarana untuk berlatih ketangkasan para pemuda dalam melompat. Meski tak lagi dilakukan untuk tujuan perang, Fahombo atau lompat batu masih tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan budaya Nias. Tradisi lompat batu Nias kini menjadi semacam ritual untuk menunjukkan kedewasaan pemuda di Nias. Walaupun tradisi lompat batu ini sangat terkenal di Pulau Nias, namun tidak semua warga Nias melakukan ritual ini. Bahkan Fahombo lebih dari sekedar cara pemuda menunjukkan kedewasaannya. Proses latihan yang dilakukan untuk bisa melompati batu setinggi 2 meter ini bukanlah hal yang mudah, namun perlu latihan keras dan waktu yang cukup lama agar Fahombo bisa berjalan lancar tanpa cedera. Tradisi ini sekaligus menjadi cara untuk membentuk karakter yang tangkas dan juga kuat. Salah seorang budayawan dari Nias, B. Apriyama Kohai mengatakan, saat ini lompat batu Nias dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu di Kepulauan Nias dan juga sering dipertunjukkan dalam sejumlah acara adat, mengingat tradisi lompat batu sangat disukai semua warga. Budaya lompat batu juga saat ini menjadi kekayaan budaya lokal yang memiliki histori tinggi. Untuk itu para budayawan berharap agar pemuda yang berada di perantauan tetap ikut melestarikan budaya lompat batu. Lompat batu Nias yang menjadi kebanggaan warga Nias diharapkan menjadi kekayaan budaya Nusantara. Kebetulan kita mengikuti acara pelantikan pemuda peduli Nias di Kota Medan dan kita menampilkan atraksi budaya Nias yaitu fatele atau tari perang dan lompat batu dan juga tarian maina dari Nias. Atraksi yang kita tampilkan hari ini selalu kita tampilkan di acara-acara pesta pernikahan, juga dalam acara-acara penyambutan tamu yang setiap hadir di Pulau Nias. Saat ini harapan kepada generasi muda yang berada di perantauan supaya kita selalu meningkatkan lagi dan mencintai budaya kita Nias, di mana budaya kita Nias ini sangat unik, bahkan sudah dikenal oleh dunia. Ya, pemirsa, Kabupaten Samosir membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam pengembangan industri pariwisata. Salah satu sektor yang dianggap dapat mendukung pariwisata ini adalah sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Untuk mencapai ke Pulau Samosir dapat melalui transportasi darat, laut, dan udara. Ada beberapa dermaga yang dijadikan jalur penyeberangan di Samosir, yakni Pelabuhan Tomok, Simanindo, dan Pelabuhan Onan Runggu. Di Pelabuhan Tomok, setiap mobil yang ingin menyeberang ke Ajibata dikenakan biaya sebesar Rp116.500, kendaraan roda 2 Rp18.000, dan untuk penumpang dikenakan tarif Rp5.000. Setiap harinya di Pelabuhan Tomok beroperasi sebanyak 5 kapal penyeberangan mulai dari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini situasi penyeberangan masih berjalan normal, tidak terjadi peningkatan meskipun pada hari Sabtu dan Minggu. Di dalam Pelabuhan Tomok terdapat sentra UMKM yang menjual aneka makanan mulai dari kacang rondam Samosir, ikan asin, dan pisang.
Masa pandemi COVID-19, para pedagang mengaku sangat mengeluhkan sepinya pembeli akibat berkurangnya pengunjung ke Pulau Samosir. Menurut salah seorang pedagang, Ibu Hester, sepinya pembeli sudah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19. Sekarang semasa COVID sekarang kami sepi, nggak ada laku jualan. Pengunjung kurang di Samosir. Nggak ada dapat bantuan, susah cari bantuan kami. Harapannya kami semua jualan di Pelabuhan Peri Tomok. Kalau bisa turunkanlah bantuan yang kayak mana lah bisa untuk kami jualan di sini. Cukupnya modal kami. Itu aja permintaan kami dari semua kami jualan. Salah satu sentra UMKM yang juga cukup populer di Tomok adalah produksi kacang rondam Samosir. Kacang rondam Samosir cukup diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir. Salah seorang pelaku UMKM yang produksi kacang rondam Samosir, Hotman Gultom, setiap harinya memproduksi sebanyak 50 kg kacang tanah. Namun pada hari besar permintaan produksi bisa mencapai hingga 150 kg. Hotman Gultom berharap adanya bantuan dari pemerintah agar produksi kacang rondam Samosir miliknya bisa berkembang lebih besar lagi. Setiap harinya kita produksi 50 kilo, kurang lebih 50 kilo. Hari rame kita memproduksi kacang ini lebih dari 100 kilo. Dan setelah itu kita pernah ada mau datang bantuan dari LIPI, sampai sekarang belum ada terrealisasi bantuan itu. Itulah harapan saya kepada pemerintah supaya lebih meningkat lagi usaha saya ini. Disebar ini ke Labuan Kapal Ikan Batak dan juga di KMP Peri Tomok dan juga ke Tanjung Balai, ada juga ke Medan. Itulah untuk pemasaran kacang kita ini. Kalau ini khasnya ini kan karena dia direndam rasanya lebih enak. Kalau dari si hobuk memang ada juga yang direndam, tapi ada juga yang hanya digoreng biasa aja. Jadi khasnya selalu direndam, digoreng, dijemur dan digoreng kembali gitu. Ya kalau pakai kayu bakar dia lebih enak lah rasanya daripada dipakai. Kita udah pernah coba pakai gas, tapi rasanya kurang apa. Lebih enak lah dipakai kayu bakar ini. Proses pembuatan kacang tanah dimulai dari perendaman dengan air garam selama 2 jam, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Setelah kering kemudian digoreng dengan pasir selama kurang lebih 2 jam tanpa minyak goreng di atas kayu api yang membara dengan pengaturan suhu yang tinggi dan stabil agar tidak gosong. Selain itu, keistimewaan dari kacang rondam Samosir ini adalah menggunakan kacang kualitas super sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Kacang rondam Samosir dijual sudah dalam bentuk kemasan dan memiliki 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.